Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Ibnu Umar, masih dalam hadis yang menjelaskan tentang azan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yarji'a fa yunadiya ala innal 'abda nama. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Bilal, anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Bilal melakukan azan sebelum fajar muncul, sebelum terbitnya fajar. Fa amaruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk kembali lagi ke tempat dia azan. Fayunadi ala innal 'abda nama. Kemudian Bilal menyerukan ala innal 'abda nama. Ingat bahwa seseorang itu butuh atau itu tertidur. Ingat bahwa seseorang itu tertidur. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan didhaifkan oleh Abu Dawud. Maksudnya di mana hadis ini? Ada sahabat Bilal yang kemudian dia tertidur. Dia tertidur lalu bangun, dia langsung jajak azan. Begitu azan ternyata belum masuk waktu subuh. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan dia untuk kembali lagi ke tempat dia azan. Makanya dia ungkapkan ala innal 'abda nama, bahwa ingat tadi terjadi kesalahan. Saya tertidur, seorang hamba tertidur sehingga tidak tahu, tidak jelas apakah sudah masuk waktu subuh atau belum masuk waktu subuh. Hadis berikutnya, Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, pernah bersabda, "Idza sami'tumun nida," kalau kalian semua mendengar suara adzan, mendengar alantunan azan, faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin, maka katakan seperti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang muadzin. Seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksud dari faqulu mithla ma yaqulu al muadzin, maka katakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diittifaqi oleh para ahli hadis, imam-imam hadis. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu, dan milik dan bagi Imam Bukhari ada hadis yang sama diriwayatkan dari Muawiyah. Jadi hadisnya sama saja. Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hayya 'ala tain.
fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Wali Muslimin, dan hadis miliknya Imam Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, fi ba'dil qawli di dalam penjelasan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjawab, keutamaan mengucapkan apa yang seperti diucapkan oleh muadzin, orang yang adzan. Kama yaqulul muadzin kalimatan, seperti yang dikatakan oleh muadzin per kalimat-kalimatnya, siwal hayya alataini, selain kalimat hayya alatain. Hayya alatain itu hayya ala sholah dan hayya ala falah. Fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Maka kalau hayya ala sholah dan hayya ala falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau yang lainnya sama, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya sama. Tapi ketika hayya ala sholah, itu dijawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Dan hayya 'alal falah juga la haula wala quwwata illa billah. Salah satu faedah atau salah satu pemahaman yang kita bisa dapatkan dari hadis-hadis tadi itu diantaranya bahwa menjawab atau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin itu adalah termasuk dari syariat Islam. Artinya ketika kita melakukan itu maka sangat terkait dengan pahala. Pahalanya itu apakah pahala wajib atau pahala yang sunnah. Ini berbagai macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini bisa dipetik bahwa menjawab terhadap orang yang adzan atau mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang adzan itu hukumnya adalah wajib. Ada ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi jumhurul ulama, kebanyakan mayoritas para ulama itu menghukumi istihbabul mutabi'ah. Disunnahkannya untuk mengikuti terhadap apa yang disampaikan oleh muadzin. Artinya mengucapkan sama dengan yang diucapkan oleh muadzin. Yang kedua, idza sami'tumun nida. Ini kata-katanya, kalimatnya sangat sekali, umum sekali. Idza sami'tum, ketika kalian semua mendengar terhadap orang yang adzan, maka lafaz antum mukhatabnya itu menjangkau siapa saja, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah orang itu lagi zikir, entah orang itu lagi sholat, entah itu lagi gelelengan dan lain sebagainya. Maka ada para ulama yang mengatakan disunahkan bagi dia walaupun dia sedang dalam keadaan zikir untuk berhenti dan menjawab apa yang dilontarkan oleh muadzin. Begitu pula misalnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, qiraatul Quran, maka kita disunahkan untuk menghentikan membaca Al-Quran, kemudian kita menjawab adzan dari seorang muadzin. Kenapa? Karena adzan itu waktunya terbatas, hanya diungkapkan saat itu yang kemudian selesai. Tapi kalau zikir, kalau qiraatul Quran, itu pasca kita hentikan, kita bisa memulainya lagi. Nah terus bagaimana dengan orang yang sholat? Misalnya ketika kita sedang sholat, lalu kemudian ada orang yang adzan, bagaimana ini? Menurut para ulama ada yang menyatakan bahwa kalau ketika kita sedang melakukan sholat sunnah atau sedang sholat mutlak, sunnah mutlak, maka kita disunnahkan pula untuk menjawab apa yang dilontarkan oleh muadzin. Jadi ketika misalnya Allahu Akbar, pula lagi enak-enaknya sholat sunnah misalnya, sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba muadzin adzan Allahu Akbar, ya langsung dijawab Allahu Akbar. Itu orang apa? Nggak apa-apa itu tidak membatalkan terhadap sholat kita. Hukum menjawabnya juga kita akan mendapatkan kesunahan. Itu diantara faedah yang kita dapat pahami dari hadis baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya.
Hadis berikutnya wa an Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi fa qala anta imamuhum waqtadi bi'ad'ifihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajran. Akhrajahu al-khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Hadis berikutnya dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikan saya pemimpin kelompok saya." Dia minta agar dia ditunjuk sebagai pemimpinnya. Faqala anta imamuhum. Kemudian kata Rasulullah, oke, kalau begitu oke, ente jadi imamnya, ente jadi pemimpin mereka, kata Rasulullah. Waqtadi bi'ad'ifihim, dengan catatan perhatikan kelompok minoritas kamu, dengan catatan perhatikan orang-orang yang lemah di antara kamu. Wattakhid al-mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajran, dan jadikan dan angkatlah seorang muadzin yang tidak menuntut ujroh atau tidak menuntut bayaran. Akhrajahu al-khamsatu. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ini sebenarnya kita bisa dapat petik. Yang pertama adalah bahwa ketika kita menganggap diri saya sebagai orang yang memiliki kapabilitas, orang yang memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin, maka dia diperbolehkan melakukan atau meminta untuk dijadikan seorang pemimpin. Tetapi dengan catatan kamu harus menjadi orang yang menaungi, melindungi terhadap orang yang lemah di antara mereka. Itu menjadi syarat seorang pemimpin. Wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajran, dan jadikan atau angkatlah seorang muadzin yang tidak menuntut atas adzannya, menuntut atau yang tidak meminta ujroh, meminta bayaran. Nah, ada di dalam keterangan beberapa kitab ikhtalafa fi hadzal nahyi. Larangan ini bagaimana ini terkait dengan larangan seorang muadzin yang tidak diperbolehkan mendapatkan ujroh atau mendapatkan gaji tersebut. Wa qila laisa muadzin laisa lil muadzin ayyakhudha al-ujrata 'ala al-adzan li'annahu istijaru 'ala ta'ah. Itu ada yang mengatakan dalam salah satu kitab menjelaskan seperti itu, bahwa tidak diperbolehkannya bagi seorang muadzin untuk meminta ujroh atau meminta bayaran karena itu li'annahu istijaru 'ala ta'ah, karena itu merupakan seolah-olah dia mengkomersilkan ta'ah, tak ketaatan. Wal insan fi tahsilit ta'ah, sementara manusia orientasinya adalah orientasi ketaatan, dan orientasi ketaatan itu sendiri manfaatnya adalah linafsi. Dengan adzan sebenarnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dan dengan ketaatan itu sendiri sebenarnya dia mendapatkan ujrah atau pahala dari Allah yang kembali manfaatnya kepada dirinya. Tidak diperbolehkan di sini adalah ya'khudul ujrah ad-dunyawiyah, maksudnya seperti itu. Wa amma man aqtahu al-imam, kecuali kalau misalnya ada imam atau pemimpin, kepala desa atau ketua DKM atau bupati atau presiden misalnya menganggarkan untuk anggaran itu, ya la ba'safi, tidak ada masalah di sini. Au man yanubu anhu, atau orang yang di luar itu semua, bukan imam, bukan DKM, ada orang yang mau menanggung, sudah ada orang yang ada, nanti saya akan memberikannya, itulah masalah, tapi tidak ada masalah. Selanjutnya, wa an Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al haditsu akhrajahu as-sab'atu.
Dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala lana an-nabiyyu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, idza hadaratis shalah, seandainya waktu salat tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah satu di antara kamu suruh untuk azan. Al-haditsu akhrajahu as-sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam ahli hadis. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdhar waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafruqu al-akilu min aklihi. Al-haditsu rawahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Bilal. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Bilal? Idza adzanta fatarassal. Kalau kamu adzan, jangan kamu tergesa-gesa. Jadi santai saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Santai. Allahu akbar, Allahu akbar. Ambekan lagi. Santai lagi. Tidak harus cepat-cepat, tidak perlu terburu-buru, santai saja. Kalau kamu adzan, kata Rasulullah, sampaikan kepada sahabat Bilal. Wa idza aqamta fahdhar, dan ketika kamu iqamah, maka lakukan dengan segera, dengan cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu model-model begitu memiliki landasan teks atau dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'dhanu illa al-mutawaddi wa dha'afahu aidan. Dan juga dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah menyatakan, la yu'adzanu illa mutawaddi, jangan adzan kecuali orang yang mempunyai wudu. Jangan Nabi. Jadi sebaiknya kalau muadzin, orang yang adzan, mau kita sholat adzan, itu posisi orang yang adzan adalah orang yang memiliki wudu. Wa dha'afahu aidan. Tunggal hadis mali ya. Walahu an Ziyad bin Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fa huwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Dan juga dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Harith, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa man adzana fa huwa yuqimu, barang siapa yang adzan maka dialah yang qomat. Wa li Abi Dawud min hadits Abdullah bin Zaid annahu qala, miliknya Abi Daud, ada hadis dari Abi Daud dari hadisnya Abdullah bin Zaid annahu qala, dia mengatakan ana ra'aituhu, yakni al-adzana wa ana kuntu uriduhu fa qala fa aqim anta wa fihi dhafun aidan. Hadis miliknya Abu Dawud dari hadisnya Abdullah bin Zaid, dia menyatakan ana ra'aituhu. Abdullah bin Zaid pernah menyampaikan, pernah bercerita bahwa dia pernah bermimpi. Ana ra'aituhu, saya pernah bermimpi yakni al-adzana, saya pernah bermimpi adzan. Dia mengumandangkan adzan. Wa ana kuntu uridu, dan saya pengen sekali menjadi seorang muadzin. Fa aqim anta, silakan kamu qomat. Artinya kalau di dalam hadis tadi kan muadzin seorang adzan sekaligus qomat. Nah sekarang adzannya Bilal, qomatnya Abdullah bin Zaid, beda orang. Ujrahnya atau pahalanya yang akan mendapatkan satu tempat dalam satu hadis riwayat lain, itu akan mendapatkan sebuah tempat yang sangat istimewa di dalam surga nanti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini pemirsa, mohon maaf, Al-Fatihah. Iya karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.